Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kita boleh ada sebagaimana kita berada di hari ini itu karena Tuhan. Amin. Sebab tidak ada mesin yang mengatur dalam tubuh kita yang mengatur detak jantung kita. Kita nggak pakai baterai kan saudara ya. Ya, jadi kalau hari ini kita ada itu sesungguhnya mujizat. Amin. Nah, Tuhan menjaga kita di sepanjang malam. Dia pelihara, dia berkati. Bahkan bukan cuma itu saudara. Dia siapkan berkat yang kita butuhkan di hari ini. Itu sebabnya saudara, sebelum kita memulai seluruh aktivitas hari ini, mari kita luangkan waktu kita bersama Tuhan. Kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu sebab Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami, menjaga dan memberkati kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Hari ini kami percaya ada harapan dan ada berkat yang telah tersedia bagi kami, bahkan Engkau juga menyediakan segala yang kami butuhkan. Karena itu kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Urapi kami saat kami baca firman-Mu, supaya apa yang kami baca, kami dengar, tidak untuk kami lupakan. Tapi itu menjadi rema dalam hidup kami, dan di sepanjang hari ini kami berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, di 1 Samuel pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang ke-8 dikatakan begini. Ia atau Tuhan menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Perhatikan kalimat yang sangat menarik ini saudara. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Dalam masyarakat Yahudi, melahirkan anak laki-laki bagi suaminya adalah tugas dan kewajiban bagi seorang wanita yang sudah menikah. Jika wanita itu mandul alias tidak bisa memberikan keturunan, maka hal ini akan menimbulkan rasa malu dan menjadi celaan atau aib bagi suaminya, keluarganya, dan juga lingkungan di mana dia berada. Jadi lingkungan sekitarnya. Jadi kemandulan dianggap sebagai suatu yang sangat memalukan. Inilah yang sedang dialami oleh Hana. Bagian yang kita baca adalah puji-pujian Hana. Saudara bisa baca secara lengkap mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Di mana tanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan suami ada di tangan Hana sebagai seorang istri. Kita tahu bahwa Hana ini Alkitab katakan dia seorang yang mandul. Ya kan? Jadi ini merupakan sebuah hal yang memalukan bagi suaminya. Nah, saya katakan bahwa Hana memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan suaminya. Jika tidak, ia akan menghadapi masalah yang berat. Bisa saja diceraikan oleh suaminya, atau harus menanggung malu
dan mengalami penolakan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Bisa dibayangkan betapa remuk redam hati seorang Hana karena ia tidak punya anak alias mandul. Belum lagi perlakuan yang tidak baik dari Penina sebagai madunya, istri kedua dari Elkana, ya kan? Yang justru memiliki anak. Hal ini semakin menambah rasa sedih dan pahit di hati seorang Hana. Secara manusia, Hana sudah hilang pengharapan karena Tuhan telah menutup rahimnya. Ia pun yakin satu-satunya pribadi yang dapat menolongnya adalah Tuhan. Karena itu, segera ia datang kepada Tuhan. Dia datang di bait yang kudus dengan hati yang hancur. Lalu kemudian dia mencurahkan segala beban hidupnya. Dia curahkan segala apa yang ada di hatinya. Nah, saudaraku yang kekasih, meski dikira mabuk oleh Imam Eli, Hana tidak peduli. Karena itu di dalam Mazmur 51 ayatnya yang ke-19 di sana dikatakan begini. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Ya, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saat berdoa, inilah Hana curahkan isi hatinya dan dia bernasar. Nah, di 1 Samuel pasal 1 ayatnya yang ke-11, ya, di ayatnya yang ke-11, kemudian bernasarlah ia. Siapa itu? Hana. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, inilah curahan hati seorang Hana. Dia katakan, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Dan akhirnya saudara, Tuhan pun mengabulkan doa Hana. Setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Itu di 1 Samuel pasal 1 ayat 20. Bahkan selanjutnya dikatakan, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Jadi Hana cuma minta 1. Tuhan kasih 5 lagi, berarti 6 ya. Karena dikatakan begini ya. Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Oh, berarti 5 ya. 3 anak laki-laki termasuk Samuel dan 2 anak perempuan. Ya, dan 2 anak perempuan lagi. Jadi minta 1, Tuhan kasih 5. Saudara, mungkin Tuhan telah menutup rahim Hana selama bertahun-tahun. Tetapi dia tidak pernah menutup telinganya terhadap umat yang siang malam berseru-seru kepadanya. Mungkin Tuhan telah menutup rahim daripada seorang Hana untuk
selama bertahun-tahun. Tetapi dengar baik, Tuhan tidak pernah menutup pendengarannya terhadap keluhan anak-anaknya. Ketika kita berdoa dengan hati hancur dan berserah penuh, memohon belas kasihan Tuhan, pada saatnya Dia pasti bertindak dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Amin, saudara. Nah, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Demikian dalam Mazmur 126 ayatnya yang kelima. Karena itu saudaraku yang kekasih, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Teruslah berdoa, teruslah berharap. Karena Tuhan tidak pernah menutup pendengarannya terhadap keluhan doa-doa kita. Pada waktunya Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami belajar dari seorang Hana yang datang kepadamu dengan hati yang hancur. Bermohon untuk sesuatu yang secara manusia mustahil. Karena dia adalah seorang mandul. Seorang yang mandul mustahil memiliki keturunan. Karena Alkitab mengatakan demikian. Hana mandul. Tetapi Hana memiliki iman. Tidak ada perkara yang mustahil dan sukar bagimu. Itu sebabnya dia berkata-kata kepadamu dan dia memohon. Dan engkau menjawabnya. Bukan hanya memberikan satu anak, tetapi Tuhan memberikan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Terpujilah engkau Bapa. Kami percaya engkau memberkati kami, memberkati sahabat Galilea, jemaat GCC dan seluruh subscriber Galilea Network di mana saja berada. Terima kasih, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada